warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Putri Rusdiana Salihah, biasa dipanggil Ibu Putri. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu harap kabar kalian selalu sehat, semangat, dan ceria. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 2, Indahnya Keragaman Budaya Negeriku, pembelajaran kedua. Halo anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar bersama? Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang pola tari, gagasan pokok, kosakata baku, dan gaya listrik. Pernahkah kalian menyaksikan sebuah tarian daerah? Apakah kalian mengetahui apa itu pola lantai tari? Untuk lebih mengetahuinya, mari kita saksikan contoh-contoh tarian daerah berikut ini. Ada tari samannya Bu di sini. Kepur 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 angin dingin. Tiga paretan merasa kepur. Hai bote, aja hati dalam dada. Berdasarkan video tadi, dapat kita ketahui bahwa garis-garis lantai yang dilalui penari setiap tarian itu berbeda. Ada yang berbentuk horizontal, melingkar, bahkan diagonal. Pola lantai tari merupakan garis-garis di lantai yang dilalui penari ketika melakukan gerak tari dari perpindahan tempat satu ke tempat yang lainnya. Sekarang mari kita mengetahui macam-macam pola lantai tarian daerah di Indonesia. Pola lantai tari yang akan kita pelajari ada 4, yaitu horizontal, vertikal, melingkar atau melengkung, dan diagonal. Perhatikan gambar berikut ini.
Setelah kalian mempelajari berbagai pola lantai tarian, mari kita amati video dari tari kipas berikut ini. Coba kalian identifikasi pola lantai apa sajakah yang ada pada tarian kipas. Pada tari kipas tadi dapat kita ketahui bahwa cuplikan tadi menggambarkan bahwa pola lantai yang digunakan pada tari kipas yaitu melingkar dan horizontal. Setelah kalian mempelajari tentang pola lantai, sekarang kita akan belajar tentang gagasan pokok dan kosakata baku. Apa yang kalian ketahui tentang gagasan pokok? Gagasan utama atau gagasan pokok adalah ide dasar atau sebuah inti pembahasan yang tertulis di dalam paragraf. Dalam sebuah paragraf, kita dapat menemukan gagasan utama di dalam sebuah kalimat utama yang menjadi topik pembahasan. Cara menemukan gagasan utama atau gagasan pokok: yang pertama, membaca dengan cermat. Yang kedua, menemukan kalimat utama. Kemudian yang ketiga, temukan gagasan pokok pada kalimat utama. Kemudian, ibu ingin bertanya, apa itu kosakata baku? Kosakata baku adalah kosakata yang dalam penggunaannya sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Biasanya kalian bisa menemukan kosakata baku di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Coba mari kita cermati paragraf berikut ini. Di manakah letak gagasan utamanya? Yaitu pada kalimat utama. Kalimat utamanya berada pada kalimat pertama. Tari kipas Pakarena merupakan ekspresi kesenian masyarakat Goa yang sering dipentaskan untuk mempromosikan pariwisata Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, gagasan utamanya yaitu tari kipas Pakarena merupakan ekspresi kesenian masyarakat Goa. Teks bacaan yang kalian baca tadi membahas mengenai tari kipas. Penarinya menggunakan kipas. Tahukah kamu bahwa kipas dahulu harus menggunakan tenaga tangan agar berfungsi? Namun, saat ini sudah berkembang dengan adanya kipas angin. Bagaimana kipas angin bisa berfungsi dengan baik? Kipas angin dapat berfungsi dengan baik karena adanya aliran gaya listrik. Gaya listrik yaitu gaya yang timbul akibat muatan listrik suatu benda.
Kipas angin dan alat elektronik lainnya dapat berfungsi dengan baik karena adanya aliran listrik. Tanpa adanya aliran listrik, peralatan elektronik tidak dapat berfungsi dengan baik. Tahukah kamu jika kita menggunakan peralatan elektronik itu harus dengan bijak? Kita hendaknya hemat energi listrik karena sumber energi yang berasal dari fosil bisa habis. Dengan berhemat energi, artinya kita sudah menjaga lingkungan. Tahukah kamu bagaimana cara menghemat energi listrik? Yang pertama yaitu mencabut kabel alat elektronik yang tidak terpakai. Yang kedua, mematikan lampu ketika siang hari. Yang ketiga yaitu jangan sering membuka pintu kulkas. Apabila kita sering membukanya, udara dingin yang tersimpan dalam lemari pendingin akan keluar dan suhu di dalam kulkas kembali tinggi. Oleh karena itu, kulkas harus membuat suhu dingin lagi di dalamnya. Hal ini akan membutuhkan energi listrik lebih dari biasanya. Yang keempat, suhu AC 25 derajat Celcius. Jika harus pasang AC, atur suhunya 25 derajat Celcius. Sebab di suhu ini konsumsi listriknya lebih kecil. Yang kelima, jika hanya untuk membuat badan sejuk dan ruangan kecil, lebih baik gunakan kipas angin kecil daripada AC. Menggunakan kipas angin lebih hemat serta ramah lingkungan. Berbeda dengan ketika menggunakan AC. Kipas angin hanya memakan daya sekitar 75 watt, sedangkan AC bisa memakan daya mencapai 10 kali lipat dari kipas angin. Selamat! Kalian sudah berhasil mempelajari materi pola lantai tari dari tarian daerah di Indonesia, gagasan pokok, kosakata baku, gaya listrik, dan cara menghemat listrik. Semoga semua materi tadi dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa tetap semangat ya untuk belajar pada materi selanjutnya.